Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Ardi Naufal dengan NIM 2202495 mengerjakan tugas masa depan dalam mata kuliah DPBO untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Oke, izinkan saya mempresentasikan hasil TMD saya. Pertama, saya menggunakan struktur MVVM. Lalu kita mulai jelaskan dari modelnya. Yang pertama-tama di database. Nah, di kelas database ini digunakan untuk melakukan koneksi dan interaksi dengan database MySQL. Ini mencakup pembuatan koneksi, eksekusi query, dan juga menutup koneksi. Untuk atributnya seperti ini, untuk konstruktornya seperti ini. Lalu di sini ada create query, ada create update, ada get result, close result, dan juga close connection ya. Selanjutnya kita masuk ke kelas table score. Nah, di kelas ini mengelola akses dan manipulasi data skor dari tabel T-score dalam database, melakukan operasi seperti mengambil skor, menambahkan, atau memperbarui skor pengguna, dan memeriksa keberadaan pengguna dalam database. Untuk kelasnya sendiri itu extend dari database, dan juga untuk konstruktornya hanya super aja, karena dia inheritance. Dan untuk metode get all score yang seperti ini, select username, select query-nya, lalu masukkan ke create query, lalu lakukan ini ya. Setelah inisialisasi result set, lakukan pengambilan, lalu dimasukkan ke score data dan nanti di return gitu. Nah, ini untuk metode add or update user score seperti ini jika username-nya eksis gitu. Nah, nanti dicek dengan metode user eksis, lalu ada add new user dan update user score. Selanjutnya kita beranjak ke user record class ya. Nah, di sini untuk merepresentasikan data player yang mencakup ID, username, score, up, dan down. Untuk atributnya seperti ini, dan untuk konstruktornya seperti ini, dan juga di bawahnya ada getter dan setter. Selanjutnya kita masuk ke kelas building. Nah, di kelas building merepresentasikan sebuah pijakan bawah dalam game. Setiap building memiliki posisi XY, lebar tinggi, gambar, dan beberapa atribut tambahan seperti poin, lalu mengecek apakah sudah dipijak, dan juga ada kecepatan ya, dan ada gambar. Nah, di sini konstruktornya seperti ini, dan juga di sisanya hanya getter dan setter. Nah, lalu ada rope, kurang lebih sama seperti building, namun bedanya ini merepresentasikan gantungan atas. Nah, untuk atributnya juga sama. Lalu, untuk kecepatannya di set min 7 dan untuk building ini min 9 ya. Oh iya, untuk poinnya juga kalau building itu berdasarkan tingginya, jadi semakin tinggi buildingnya maka semakin besar poinnya. Nah, untuk rope itu kebalikannya ya, untuk semakin pendek rope-nya maka semakin tinggi poinnya. Nah, kurang lebih untuk bawahnya seperti ini, getter dan setter, dan terakhir kita masuk ke player untuk kelas model. Merepresentasikan karakter player dari dalam game, ini mencakup atribut posisi, ukuran, kecepatan, serta status pemain seperti berada di tanah, bangunan, atau tali. Nah, di sini atributnya seperti ini. Lalu ada konstruktor yang seperti ini, dan juga sisanya ada getter dan setternya. Oke, oh iya. Nah, ini bedanya ada metode land on building untuk mengecek apakah sedang berada di building, dan juga grab rope untuk mengecek apakah sedang ada di rope. Oke, kita masuk ke view modelnya terlebih dahulu. Untuk yang pertama ada audio, ini digunakan untuk memainkan dan menghentikan file audio berdasarkan path file yang diberikan. Ada dua metode yaitu play music dan juga stop music. Selanjutnya kita masuk ke proses user record. Nah, di sini bertanggung jawab untuk memproses data dari tabel score dan menyediakan akses data terstruktur dalam bentuk array list user record. Untuk atributnya seperti ini dan untuk konstruktornya seperti ini. Nah, ini untuk nge-get dari tabel score-nya. Lalu di data add gitu ya. Nah, ini untuk add or update user score dan terakhir ada getternya. Selanjutnya ada ini dulu ya, input dulu.
Nah, input ini bertugas untuk mengatur input dari player berupa keyboard di dalam game. Kelas ini mengimplementasikan key listener untuk mendapatkan aksi keyboard. Untuk deklarasinya implement key listener. Untuk atributnya view-nya saja, lalu ada konstruktornya yaitu input. Nah, di sini ada view dan juga add key listener untuk view. Dan ini untuk implementasi dari key listener-nya ada key press. Nah, ketika kita menekan up dan W, maka memberikan atau mengembalikan velocity Y sebanyak 20 vertikal atas ya. Lalu untuk left atau A, ini mengembalikan 5 kecepatan ke kiri. Dan untuk right dan D ini 5 kecepatan horizontal ke kanan. Dan jika tidak menekan salah satu tombol dari key press, maka set velocity Y dan X-nya ke 0. Selanjutnya kita masuk ke Building Manager. Nah, di sini mengelola pembuatan dan penjadwalan pijakan bawah dalam game. Untuk atributnya seperti ini, ada timer ya, ada view juga, lalu ada array list dan juga ada random. Dan untuk randomnya nanti dideklarasikan di constructor bersama view dan juga array building. Di sini juga ada building timer yang setiap 1300 milidetik akan spawn building. Nah, di sini metode spawn buildingnya jika pertama kali maka akan di set apa ya, di dekat si player mendarat gitu supaya dia tidak langsung jatuh ke bawah layar dan menyebabkan game over. Makanya saya memberikan is first spawn ini ya. Dan jika tidak maka munculnya dari kiri layar, jauh dari kiri layar. Lalu ini untuk height-nya random, ini juga random untuk penempatan X-nya, dan untuk Y-nya ini tidak ya. Oke. Selanjutnya ada building add. Nah, dan terakhir ada get-nya untuk building manager, dan juga untuk rope manager mirip-mirip. Mirip-mirip. Dan bedanya di sini ada 1900, lalu nah di sininya juga berbeda. Randomnya berbeda, lalu untuk Y-nya absolut di 0 ya, karena dia harus menempel ke atas. Begitu juga yang untuk building itu harus menempel ke bawah. Oke, ini bedanya 50 ya, width-nya. Lalu apalagi gamenya. Oke, di sini ada kelas game untuk mengontrol logika utama dari game. Implement action listener, lalu kita ada posisi awal pemain, ukuran pemain, objek untuk proses user record, lalu ada array list building dan drop, player, timer, score, up count, down count, game over, lalu ada game view dan menu view. Lalu di konstruktornya seperti ini dideklarasikan untuk view, menu, proses user record, player, score, dan lain-lain. Dan juga ada timer yang 16 setiap 16 milidetik gitu ya timernya. Oke, selanjutnya ada get-nya. Selanjutnya ada draw untuk menggambar seluruh elemen game, ada latar belakang game, player ke layar, dan juga ada menggambar building dan juga rope. Dan untuk building dan rope-nya ini ditampilkan poinnya ya. Nah, untuk building ini nanti ditampilkan di atasnya dan untuk rope di bawahnya. Dan juga nanti menampilkan score, up, dan juga down di layar. Dan jika game berakhir maka menampilkan game over di tengah layar. Lalu untuk menggerakkan player dan building dan juga rope, di setiap iterasi timer kita memiliki metode move. Di sini yang pertama ada mengatur pergerakan player ke bawah dengan gravitasi, lalu ada mengatur pergerakan horizontal player, dan juga terakhir memastikan pemain tetap berada di batas layar ya. Tidak terlalu tidak menembus ke atas layar ataupun ke kiri ke kanan. Selanjutnya ada mengatur pergerakan horizontal setiap building dan juga rope, dan jika player jatuh ke luar batas layar maka game over. Selanjutnya ada metode yang dipanggil setiap kali timer menghasilkan action event. Di sini namanya action perform dan juga ada move, repaint, dan jika game over maka menghentikan timer untuk player, building, dan juga rope. Dan melakukan menambah atau memperbarui skor player ke dalam database. Dan jika gamenya belum berakhir maka menghapus objek dan juga memeriksa tabrakan pemain dengan bangunan atau tali. Selanjutnya ini metode untuk menghapus building dan drop yang keluar dari layar. Lalu ini untuk memeriksa tabrakan antara player dan building atau rope.
Lalu di sini getternya. Dan apa lagi ya? Building udah. Selanjutnya main. Untuk mainnya sendiri seperti ini. Membuat frame untuk menu, lalu instance menu view, dan menambahkan listener untuk property play pada menu view. Oke, nanti akan membuat frame baru untuk game dan instance-nya, lalu menutup frame menu. Oh iya, untuk view ya. Nah, di menu view sendiri kita memiliki extend JPanel. Di sini ada beberapa atribut juga, ada audio, ada proses user record, ada username, field, score table, play, quit button, up dan down button, dan juga support. Nah, ini start index untuk mengatur di tabelnya. Lalu di sini di konstruktornya ada audio di deklarasi, lalu proses user record dan juga support di deklarasi, dan panel untuk input username seperti ini. Lalu ada ya seperti ini di deklarasinya. Lalu ada tabel untuk menampilkan skor dan menempatkan tombol play dan quit ya. Nah, di sini juga ada preferensi scrollnya. Nah, di sini menambah atau mengupdate. Lalu tombol quit, dan ini scroll tabel ke atas dan ke bawah, lalu memainkan musik, memperbarui tabel score, ini menaruh tabel nanti yang hanya ambil 10 baris nanti, dan juga jika melebihi jumlah data nanti dihentikan gitu. Selanjutnya ini scroll table up dan down. Nah, ini getternya. Lalu untuk game view di sini kita memiliki atribut yang merepresentasikan view model, dan juga ada image ya, dan ada string. Nah, di sini kurang lebih seperti ini konstruktornya, dan ini override untuk paint komponen, dan terakhir ada getter dan setter. Untuk mainnya sudah, maka kita masuk ke eksekusi. Oke, pertama cara mengcompile-nya seperti ini. Lalu view model, lalu view, lalu main. Nah, setelah kita compile maka kita langsung run. Untuk tampilan di menunya seperti ini, ada up down, lalu ada text field dari username. Nah, ini bisa di scroll juga. Untuk tabelnya ada play dan quit. Nah, untuk username-nya kita akan coba masukkan. Lalu kita coba play, maka permainan akan berjalan. Di sini saya mengambil tema monyet di dalam hutan. Untuk buildingnya yang di bawah sini, lalu untuk rope-nya yang di atas. Ini ada skor di sini, dan kita coba untuk game over seperti ini. Oke, di sini terlihat ada skor 358, up 6 dan down 10. Kita akan coba cek lagi untuk ininya ya, update skornya. Apakah masuk? Oke, ini ya sudah masuk 358. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.